Assalamualaikum para pemirsa YouTube. Kali ini saya akan memberikan cara akan menunjukkan tutorial bagaimana menggunakan Excel dan Macro Recorder untuk kuis perkalian. Jadi ini sebenarnya kuisnya bisa buat apa aja, cuma kali ini saya akan buat perkalian aja. Tapi bisa tambah-tambahan, pengurangan, bagian, yang apa aja yang kita mau. Nah, jadi ini tutorialnya yang penting adalah menggunakan Excel dan fitur di Excel yaitu Macro Recorder. Karena kita akan menggunakan makro. Apa itu makro dan Excel saya akan jelaskan sekarang. Nah, jadi Microsoft Excel, apakah itu MS itu maksudnya Microsoft ya? Semua orang kayaknya mungkin udah tahu. Itu aplikasi spreadsheet untuk perhitungan dan model perhitungan. Maksudnya model perhitungan itu jadi kita bikin variabelnya tuh apa aja, jadi variabelnya A, B, C, D. Nah, jadi nanti kita tinggal ngubah-ngubah angka nilai A, B, C-nya aja, kita bikin formulanya, perhitungannya kayak gimana, fungsinya. Nah, di Excel ini ada namanya Macro Recorder. Macro Recorder ini, makro itu sebetulnya kayak kita membuat langkah-langkah supaya jadi apa yang kita lakukan itu bisa dilakukan langsung dengan cepat dalam 1 detik gitu. Jadi misalnya kita di Excel itu misalnya melakukan ada 10 langkah atau 15 langkah yang kita lakukan berkali-kali gitu, mungkin setiap hari atau mungkin sehari bisa berapa kali. Nah, kalau pakai makro itu jadi kita rekam. Jadi nanti kita rekam deh pas kita misalnya kita ngerekamnya aja misalnya 10 menit, tapi pas ngelakuinnya itu cuma berapa detik karena komputernya bisa melakukan sama aja ngelakuin apa yang kita ngelakuin tapi nggak tanpa ada jeda gitu karena dengan cepat. Nah, jadi Macro Recorder itu fitur di Excel untuk merekam tindakan keyboard dan mouse untuk mengotomatiskan tindakan-tindakan yang sering kita lakukan. Nah, sekarang mengapa menggunakan Excel untuk latihan kuis? Karena gini, kuis yang bagus adalah kuisnya secara acak, jadi kita tidak tahu pertanyaan yang akan ditanyakan berikutnya. Kadang kalau misalnya kita udah tahu apa yang akan ditanyakan, kita udah tahu jawabannya, kita bisa siap-siap. Tapi kalau misalnya kita nggak, misalnya ada 10 pertanyaan, kita itu misalnya kayak pertanyaan itu ngambil di karung atau di secara acak gitu, kayak tempat lotre gitu. Nah, kita nggak tahu, jadi kita harus, otak kita harus siap untuk menjawab. Jadi itu pertanyaan kuis itu secara acak. Nah, kedua adalah fiturnya pertanyaan kuis bisa berbatas. Maksudnya berbatas ini adalah misalnya pertanyaannya hal yang kita perlu tahu tuh ada 10. Tapi untuk belajar pertama kita nggak harus langsung 10-nya kita tanyain. Kita coba menghafal misalnya 2 dulu, nanti atau 3. Jadi yang kita bisa tanyain itu kuisnya bisa cuma menanyakan 3 pertanyaan, bukan langsung 10. Nanti kalau misalnya 3 pertanyaan udah bisa, tambah pertanyaan berikutnya jadi 4. Nah, tapi 4 itu kan ditanyakan secara acak. Jadi bisa 1, lalu keempat langsung, lalu balik kedua, lalu keempat lagi, masih ke 1, baru ketiga. Nah, terus saja bisa berkali-kali. Jadi kita itu harus siap dengan jawabannya. Yang ketiga adalah pertanyaan kuis bisa berjangka waktu. Nah, ini penting nih. Jadi kadang kita pertanyaan pertama cuma bisa langsung jawab 1 detik. Pertanyaan kedua kita harus mikir berapa detik gitu. Nah, kalau pertanyaan ketiga kita cuma 2 detik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai timer, pakai waktu, itu nanti dia itu pakai batasan waktu. Nanti dia itu misalnya setiap 3 detik tuh berubah pertanyaannya. Jadi intinya kita hanya dalam 3 detik tuh harus bisa menjawab. Kalau misalnya kita nggak bisa menjawab dalam 3 detik, berarti mungkin kita nanti jadi ketahuan bagian mana yang kita masih perlu hafal. Nah, kalau yang beberapa pertanyaan 1-5 kita cuma 1 detik, sementara yang 6-10 kita perlu waktu 3 detik kan. Nah, berarti yang 6-10 itu yang kita perlu ulang-ulang terus gitu. Berikutnya, ini gabungan nih. Kalau pertanyaan kuis itu acak, berbatas, dan berjangka waktu, maka hal itu akan menjadikan kuis yang efektif. Kuis efektif berarti cara belajar yang efektif. Jadi kita akan menggabungkan 3 hal ini semua nanti. Oke, sekarang cara menggunakan MS Excel untuk kuis itu jadi ada beberapa langkah ya, nanti saya